Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita sesinya adalah pengenalan beasiswa GKS ya, atau Global Korean Scholarship. Untuk sebagai informasi, nama lengkap saya ini Hayatur Rohmah. Background pendidikan saya lulusan S1 Kimia ITS dan saat ini calon master di jurusan Wood and Paper Science di Kyungpook National University di Kota Daegu, Korea Selatan. Ini ada email dan nomor WA. Terus Instagram saya @niha_alif. Kali aja kakak-kakak mau tanya-tanya ya seputar kehidupan di Korea, boleh banget. Nah, untuk research interest sendiri, eh, beberapanya antara lain bioenergy, ada sustainable materials, dan juga depolymerisasi lignin. Oke, next. Nah, ini beberapa alasan kenapa saya memilih lanjut untuk kuliah ke luar negeri. Di antaranya adalah karena dengan kuliah di luar negeri kita mendapatkan networking yang sangat worth it ya teman-teman semua. Jadi kita bisa kenalan dengan langsung dengan profesor di Korea, terus dengan akademisi di sana, sampai juga dengan profesional. Mungkin ada channel-channel ke perusahaan tertentu. Kadang-kadang kalau kita lulusan atau berkuliah di sana kan ada kesempatan internship dan sebagainya. Nah, ini networking ini yang sangat berharga. Dan selanjutnya juga keuntungan lain kita akan menjadi salah satu global citizen. Jadi statusnya bukan WNI lagi, tapi sudah WNA ya. Kita jadi warga negara asing. Kita juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di Korea. Kita bisa buka kartu SIM di sana, terus bisa menyewa kayak apartemen dan sebagainya, menggunakan transportasi umum, terus dapat diskon pelajar dan sebagainya. Terus yang ketiga, alasan lain kita bisa mengeksplor bahasa yang berbeda dan itu salah satu keuntungan ya kalau GKS kan ada sekolah bahasa Korea selama setahun secara gratis. Nah, ini kita bisa maksimalkan di sana. Selanjutnya, alasan lain adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, karena kalau sudah jadi mahasiswa asing, kita pasti melakukan proyek-proyek atau riset-riset yang menuntut keahlian untuk berpikir tinggi. Nah, itu salah satunya. Kalau di sini mungkin kita masih kayak diajari atau apa, kalau di sana sangat independen ya, sudah tahu apa yang harus dikerjakan karena mereka juga budaya kerja kerasnya juga sangat tinggi. Terus yang terakhir itu kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru seperti edukasinya seperti apa, terus laboratoriumnya seperti apa, terus ada perkenalan organisasi. Kalau misalkan teman-teman suka berorganisasi bisa ikut kegiatan PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia. Kalau di Korea namanya Perpika. Terus adaptasi cuaca juga karena di Korea termasuk negara 4 musim ya. Ada musim semi, musim gugur, musim panas dan juga musim dingin. Nah, ini adalah pengalaman pribadi saya ya untuk perjalanan beasiswa. Jadi awalnya saya persiapan IELTS itu selama 5 bulan dari belajar mandiri, terus ikut kursus hingga akhirnya mendapatkan skor 7. Terus dari 2020 sampai 2022 ini saya mulai aktif cari-cari LOA atau Letter of Acceptance ya. Karena waktu itu sempat kepikiran apakah daftar LPDP atau lainnya. Jadi saya daftar di beberapa kampus di UK, ini sudah keterima, di antara University of York, Leeds, Birmingham, Sussex. Terus di Belanda juga ada Twente, ada di New Zealand juga. Nah, perjalanan untuk mencari beasiswa sendiri dimulai tahun 2021 sampai 2002. Saya sudah mendaftar hampir kayak 26 beasiswa ya, termasuk Erasmus, Chevening, AS, dan sebagainya. Ternyata rezekinya di GKS ya, keterima di bulan Juni 2022 dan akhirnya bisa studi di Kyungpook National University. Terus alasan spesifik tadi kan alasan kenapa kita kuliah ke luar negeri. Nah, ini adalah kenapa kita memilih Korea nih. Nah, karena Korea ini salah satu negara yang maju ya di Asia terutama di samping kayak Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan itu termasuk salah satu negara maju dengan berkembang di atas negara berkembang ya, yang nilai risetnya juga sangat tinggi. Kalau saya tidak salah itu ada data yang mengatakan salah satu negara pemberi riset tertinggi itu di Korea Selatan dan di Korea juga kecepatan internetnya sangat tinggi ya, bisa download ratusan megabyte per second selam 1 detiknya.
Terus riset fundnya juga tinggi. Kalau di Indonesia mungkin dibandingkan kayak profesor ya mungkin bisa dapat kayak 1 miliar. Kalau di sana itu 1 miliar itu untuk satu anak master atau satu anak PhD. Tapi mungkin itu kompetisi ya. Tapi kan ini chance yang sangat luas. Jadi kayak peralatan dan bahan-bahan kimianya memang sangat-sangat mahal. Tapi nanti keluarannya juga sangat bagus itu risetnya. Terus di Korea juga banyak perusahaan multinasional yang bisa mendukung karir seperti Samsung, Hyundai, POSCO, Naver, dan juga ini yang terakhir ini kesukaan kaum kaum muda ya, konser K-pop, terus dapat festival gratis, tempat atraksi. Ini salah satu foto saya waktu itu disuruh promosi ini, promosiin kota Daegu seperti ini. Ini semua dapat sponsor dari pemerintah Korea. Jadi kayak transportasi, hotel dan sebagainya. Pokoknya syaratnya pelajar asing yang ada di Korea. Terus, nah ini saya akan membedah lebih spesifik ke beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship. Nah, ini di antara manfaat beasiswa GKS ini tahun 2025 ya, karena perubahan ini sebenarnya kalau peningkatan ini mulai tahun saya kemarin yang 2023 ya untuk master. Nah, manfaat beasiswa GKS yang pertama itu tingkat penerbangan kelas ekonomi. Itu dikasih awal kuliah sampai pas kelulusan. Jadi satu kali biasanya itu langsung one way ya, tidak pakai transit dari Jakarta ke Seoul. Di situ juga disediakan uang sekolah gratis. Ini yang nanggung itu ada dua lembaga, yang NIED itu dari pemerintah Koreanya sebesar 5 juta Korean won atau sekitar 50 jutaan lebih. Terus universitasnya itu juga 5 juta Korean won. Ini dalam satu semester ya. Kalau beberapa teman juga bisa tembus kayak kedokteran gigi, kedokteran umum. Karena memang tanggungannya juga eh, sangat tinggi. Terus ada program bahasa Korea itu, ini uang sakunya sekitar 1.175.000 Korean won atau 13,3 juta per bulan. Kalau program S1-nya ini mungkin naik ya, saya kurang update kalau S1 sekitar 10,2 juta, tapi kalau ini S2, S3 itu 1,3 juta per bulan atau 14,8 juta rupiah. Nah, untuk program riset itu biasanya lebih tinggi lagi, tapi durasinya juga singkat, 6 bulan atau berapa. Itu 1.650.000 won per bulan atau 18,7 juta rupiah. Terus ada tunjangan kedatangan itu sekali ya 200.000 Korean won atau sekitar ya 3 jutaan dan setelah selesai studi nanti dapat nilai yang sama. Terus manfaat yang lain ini salah satu manfaat networking. Yang sebelah kiri ini foto saya waktu itu ada ulang tahun 50 tahun Korea dan Indonesia. Itu ada perwakilan pelajar yang diundang, itu bisa berfoto langsung dengan kedubes Indonesia yang ada di Korea. Terus ini juga sempat foto sama artis juga. Terus ini kalau yang kembang api itu acara gatheringnya Perpika. Terus yang foto sebelah kanan itu foto ikut acara startup. Ini dibiayai semua dari kayak ada yang pemerintah Korea, ada pihak swastanya sana. Jadi yang atas itu khusus untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Korea. Ada proyek ke Gunsan, ke Seoul sama Busan itu semuanya free, transportasi, hotel, terus dikasih uang saku juga. Yang bawa ini dari pemerintah Daegu ya. Ini startup tapi untuk mahasiswa internasional ya. Kayak ya sama dapat transportasi, terus akomodasi gratis, terus pelatihan untuk pendirian startup dan sebagainya. Nah, ini teman-teman kalau mau tahu syarat dan kriteria beasiswa GKS itu apa aja. Nah, beberapa ini kayak di beasiswa GKS itu syaratnya bukan warga Korea ya tentunya, non Korea. Ada kayak listnya nanti di guideline GKS tiap tahun itu keluarnya beda-beda, ada list negara apa saja. Indonesia pasti masuk tiap tahun ya. Terus syarat jasmani dan rohani. Nanti kalau sudah dinyatakan lolos di administrasi yang pertama biasanya diminta kayak rekaman medis bisa dari rumah sakit atau klinik. Terus IPK-nya minimal 80% dari skala maksimal. Nanti ada konversinya di formulir beasiswa GKS di belakangnya itu 80%-nya itu di mananya nanti bisa dikonversi ke sini ya.
Kalau dari IPK 4 kayaknya itu di atas 2,8 lah. Itu untuk skala 80% ini. Terus syarat yang lain tidak pernah menempuh studi di Korea sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah kayak S1 tidak boleh ikut S2 yang GKS ini. Terus menunjukkan kayak sertifikat topik atau IELTS ini sifatnya opsional ya. Tidak wajib tapi ngasih nilai tambahan aja. Terus ada catatan lainnya karena NIT itu biasanya tiap tahun ada perbaruan ya. Jadi kita terus harus cek dan update. Nah, itu tadi syaratnya yang sekarang ini dokumen apa saja yang bisa disiapkan untuk beasiswa GKS. Beberapa di antaranya seperti formulir aplikasi, itu ada beberapa lembar ya, tadi dari background pendidikan dan sebagainya kita isi. Terus personal statement itu biasanya 2-3 lembar, study plan juga sekitar 3-4 lembar. Terus satu surat rekomendasi S1 untuk S2 atau S3 itu biasanya butuh 2 surat rekomendasi. Nanti ada formatnya di formulir aplikasinya. Terus ada mengisi GKS Applicant Agreement, Personal Medical Assessment. Ini sifatnya masih kayak asesmen sementara yang tadi apa ya syarat administratif. Nanti kalau sudah keterima baru ke rumah sakit. Nah, ini untuk ijazah dan transkrip jangan lupa untuk dilegalisasi atau dinotariskan ke Kedubes Korea. Terus bukti kewarganegaraan, bisa akta lahir atau kartu keluarga. Ada dokumen tambahan lain yang tadi saya sebutkan kayak syarat bahasa, ada IELTS, TOEIC, TOEFL, atau sertifikat prestasi akademik. Kalau teman-teman punya publikasi atau dari konferensi itu bisa dicantumkan juga kayak di print out aja. Terus ini untuk proses seleksi sendiri ada 2 jenis, bisa dari lewat kedutaan ataupun dari universitas. Nah, kalau dari kedutaan atau embassy track, biasanya kita mengirimkan dokumen langsungnya ke Kedubes Korea di Jakarta. Jalur ini juga sangat kompetitif ya, karena pelamarnya pasti beragam ya, karena ini juga pilihannya juga banyak, 3 universitas yang berbeda. Tapi tahapannya juga memang cukup lama, dari kedutaan nanti diseleksi sama NIT, terus nanti berkasnya dikasih universitas, terus dinyatakan keterima atau tidak. Biasanya pelamar-pelamarnya juga apa ya, kayak kualifikasinya juga tinggi-tinggi karena memang universitas yang dipilih juga bagus-bagus yang di Korea. Terus yang jalur kedua yang lebih spesifik ini adalah University Track. Biasanya University Track itu yang banyak itu karena ada program riset di kampusnya atau kampus yang tidak terlalu terkenal tapi mereka punya program sendiri pemerintah Korea. Jadi biar merata gitu, tidak hanya ke kampus top tapi yang regional juga kebagian ini. Jadi dibikinlah jalur seperti ini. Nah, prosesnya cepat karena langsung ngirim dokumen ke kampus, seleksi kampus, terus ke NIT, terus eh, cuma kelemahannya hanya bisa lewat memilih satu universitas ini ya. Dan untuk embassy track atau kedutaan itu biasanya buka dari Oktober sampai November. Kalau yang tadi universitas dari Maret sampai April. Jadi lebih cepat ya yang university track. Terus nah, seleksi beasiswa GKS biasanya dibagi 2 tahap, ada penilaian utama dan penilaian bonus. Yang penilaian utama itu kelayakan dokumen, tadi mengecek kewarganegaraan, IPK, validitas transkrip. Ini kayak remeh, cuma saya punya pengalaman pribadi mengirimkan dokumen sampai 3 kali ke kampus ya lewat JNE dari ini. Soalnya gara-gara masalah kewarganegaraan. Jadi pertamanya saya legalisasi kayak akte kelahiran, terus itu dipertanyakan karena memang orang tua saya udah nggak ada kan. Sampai disuruh ngirim fotokopi almarhum kayak orang tua ke sana gitu. Memang untuk membuktikan kalau orang tua saya itu asli Indonesia. Terus waktu itu juga belum sempat notariskan kan karena keburu-buru. Jadi disuruh notaris lagi, disuruh ngirim yang tadi fotokopi orang tua dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada competency review ini baru
tahap penilaian yang lebih tinggi lagi nilainya seperti potensi akademik, motivasi, terus yang tadi personal statement, ada study plan itu kemampuan adaptasi budaya nanti dinilai di tahapan ini. Nah, untuk penilaian bonusnya sendiri ini ada dari rentang 60 sampai 100%. Nah, misalkan teman-teman punya topik level 1, ini sudah dapat tambah 60%. Kalau 5 sampai 6 ini bisa jadi tambahan 100%. 100%-nya di sini maksudnya sampai 10% ya. Dan misalkan saya dulu ngasih IELTS 7 ya, berarti ada tambahnya 80%. Mungkin di sini plusnya 8% seperti itu. Terus untuk yang bidang sains dan teknik juga diutamakan ya, ada plus 5%. Kalau keturunan veteran Perang Korea ini mungkin nggak ada ya, ada juga tambahan di sini. Nah, itu saja. Good luck ya dengan aplikasinya.